Contoh-contoh aditif yang sering digunakan ya. Jadi secara umum aditif itu dibedakan menjadi dua tipe ya, yaitu yang dari kimia dan mineral. Oke, yang mineral ini ya bisa dibilang lebih alamiah gitu ya. Kalau dari kimia ini 90% aktivitas industri ya, industri kimia tentu saja. Oke. Jadi kimia itu contohnya ada super plasticizer ya, mereknya ada Sika, Viscocrete, Selenium ya, itu merek-mereknya. Ada iron training agent ya. Nanti kita bahas semua ini nama-namanya eh, kalian familiarkan dulu saja. Ada namanya polimer ya. Polimer itu bahan yang sama dengan plastik. Oke, itu juga bisa dicampurkan ke beton dan macam-macam ya. Aditif mineral ya. Ada namanya pozolan. Oke. Pozolan ini tipe mineral. Ya, dia komposisinya mirip sama semen ya, ada silika ya. Tapi dia tidak bereaksi dengan air. Oke. Ada abu vulkanik, ada lempung, kemudian macam-macam ya. Residu industri. Oke. Ini memang dari industri, tapi industrinya bahan bakarnya dari, maaf saya, bahan bakunya dari alam ya. Seperti tadi fly ash itu dari batu bara, okay. Slag, silikavium, bottom ash itu redus apa istilahnya hasil samping ya, apa sih residu, nah ya dengan ada residu dari industri-industri seperti itu. Oke, okay. Jadi secara umum ada dua, kimia yang murni dari rekayasa tangan manusia dan mineral yang lebih ke alamiah gitu ya. Kita lanjut saja. Nah, pertama ke water reducer dulu ya, atau retarder. Retarder dan water reducer terbuat dari komposisi yang sebenarnya identik ya. Seperti namanya water reducer ya, water air reduce mengurang ya, berfungsi mengurangi air, sedangkan retarder berfungsi memperlambat pengerasan beton ya. Retarder sering digunakan di lingkungan ekstrim di mana beton perlu lama mengeras agar sampai ke sudut-sudut cetakan. Nah, ini yang seperti saya singgung tadi. Komposisi kimia kedua aditif tersebut adalah ada yang namanya lignol sulfonat ya, yang merupakan zat limbah hasil produksi kertas. Struktur kimianya cukup kompleks ya, merupakan perpaduan dari oksigen, hidrogen ya, karbon, oke, bahkan S3H ya. Jadi limbah ini sebenarnya. Ada yang namanya hidrokskarboksilik asik ya. Nyawa ini merupakan turunan garam yang juga digunakan sebagai bahan mentah untuk industri farmasi dan pangan ya. Tadi garam-garaman itu ya sebenarnya garam itu kan macamnya banyak gitu ya. Jadi komposisi kimianya berbeda, garam itu tipenya juga berbeda, tapi satu keluarga memang. Saya juga tidak begitu mendalami tentang komposisi kimia ya, tapi setahu saya memang untaian kimianya, yaitu untaian antar unsur itu berbagai macam ya. Jika itu berbeda, namanya berbeda dan sifatnya berbeda. Nah, meskipun garam gitu ya, ini ya bukan untuk masak gitu ya. Jadi ya meskipun tetap dimanfaatkan sebagiannya untuk pangan, tapi bukan garam yang kalian bayangkan yang beriodium itu ya, beda. Karbohidrat ya, karbohidrat itu yaitu karbo ya, yang dimaksud adalah senyawa turunan glukosa. Sama seperti garam, glukosa itu bermacam-macam sebenarnya. Glukosa itu tidak hanya gula yang setiap hari kita seduh di teh itu ya, nggak hanya itu aja ya, komposisi kimianya banyak. Yang lainnya didapatkan dari bagian hidrolisis tepung maizena. Ya, tepung-tepungan itu kan juga mengandung karbohidrat ya. Jadi luas sekali sebenarnya. Kalau kita bilang karbohidrat, kita bilang gula, kita bilang garam, itu macamnya banyak secara kimia gitu ya. Saya pun tidak bisa menyebutkannya gitu karena ya bukan lagi di skup kita gitu ya. Ya, itu tentang water reducer dan retarder. Ada yang namanya akselerator ya. Berkebalikan dengan retarder, akselerator digunakan untuk mempercepat proses pengerasan beton ya, seperti tadi yang juga sudah saya singgung.
Penggunanya hampir sama, yaitu pengecoran di lingkungan ekstrim. Jika retarder digunakan di lingkungan panas, maka akselerator digunakan di lingkungan beku agar cepat mengeras ya. Kalau suhunya tinggi, pengerasan cepat, maka perlu diperlambat. Suhunya rendah, pengerasan lambat sehingga perlu dipercepat ya. Oke. Umumnya akselerator terbuat dari kalsium klorin ya, CaCl2. Seperti bahan aditif lainnya, penambahan akselerator secara optimal berhubungan langsung dengan peningkatan kekuatan ya. Jadi inilah yang disebut penambahan optimal ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Seperti di grafik samping ya. Oke, jadi yang garis lurus ini adalah 0% CaCl ya, jadi tidak ada akseleratornya. Dia seperti ini grafik pertambahan kekuatannya ya. Nah, di sini ada yang garisnya putus-putus seperti ini 1% CaCl ya. Di kurva tertentu ya, di tahapan tertentu dia melebihi kekuatannya ya, melebihi yang tanpa akselerator. Oke, tapi yang ini ya 3,5% akselerator yang bentuk garisnya seperti ini ya, titik strip. Kalau semakin banyak dia malah di bawah ya. Jadi ini adalah kekuatan yang tanpa, ini dikasih akselerator tapi jumlahnya seperti ini ya. Dia sempat di bawah tapi di beberapa poin dia ke atas. Nah, kalau yang ini yang paling banyak ya, yang 3,5% akselerator, dia malah di bawah sendiri ya. Jadi seperti itulah sifatnya obat ya. Terlalu banyak dia malah berdampak negatif. Kalau kemudian takarannya pas, takarannya optimum, dia bisa memperbaiki performa.